Futuhul Ghaib, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kitab pembuka rahasia kegaiban. Penerbit buku Kaf, Asyik dan Mendidik. Futuhul Ghaib, kitab pembuka rahasia kegaiban, diterjemahkan dari Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Penerjemah M. Nafis Rahman dan Didi Slamet Riyadi. Pembaca isi Muhammad Putra. Don't forget to press the red subscribe button and turn on the bell image. Pembukaan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari dekat. Nama lengkapnya Abdul Qadir Ibnu Abi Shaleh Abdul Allah Ibnu Jangki Dusat Al-Jailani. Al-Jailani itu dinisbahkan pada Jil, satu daerah di belakang Tabaristan. Di tempat itulah tokoh ini dilahirkan. Selain Jil, tempat ini disebut juga dengan Jailan dan Kilan. Ia dilahirkan tahun 371 Hijrah, seperti yang tertera pada mayoritas buku biografi tentang dirinya. Saat ia masih kecil, ayahnya sudah dipanggil Yang Kuasa. Ia tumbuh sebagai anak yatim. Ia menghabiskan fase pertama dalam hidupnya bersama ibunya. Saat memasuki usia remaja, ia punya tekad yang kuat untuk pergi ke Baghdad demi mencari pengetahuan. Akhirnya, tekadnya itu menghantarkannya mencapai Baghdad pada tahun 488 Hijrah. Tahun itu bertepatan dengan keputusan Imam Abu Hamid Al-Ghazali untuk meninggalkan tugasnya mengajar di Universitas Nizamiyah Baghdad. Sang imam ternyata lebih memilih melakukan uzlah. Saat pergi pertama kali, ibunya membekalinya uang sebanyak 40 dinar. Uang itu dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah bisa diduga, uang sebanyak itu tidak bisa bertahan lama. Bahkan, uang itu hampir tidak cukup dipergunakan dalam perjalanan dari rumahnya ke Baghdad. Semasa hidupnya, ia pernah merasakan berada di musim paceklik. Semua orang merasa kesulitan, termasuk dirinya. Mengenai hal ini, ia menuturkan, "Aku cuma makan carop, duri, kacang, dan daun kubis yang ada di tepian sungai dan danau." Kesulitan lain tiba-tiba masih menyusul di Baghdad. Kesulitan itu bernama melambungnya harga. Ketika itu, aku sampai tidak bisa makan apa-apa. Aku bahkan harus mencari sisa makanan yang bisa dimakan. Saking laparnya, aku lalu pergi menuju danau. Aku berharap bisa menemukan daun kubis, kacang, atau apapun juga yang bisa dimakan. Sayangnya, setiap kali aku pergi ke suatu tempat, pasti sudah ada orang yang sudah lebih dulu di sana. Ketika mendapati ada orang fakir yang ikut mencari sisa makanan, aku langsung pergi. Aku malu. Aku kembali berjalan di tengah kota. Setiap menemukan satu biji-bijian, aku pasti keduluan. Aku terus mencari sampai aku tiba di satu masjid yang ada di pasar Raihaniyin, Baghdad. Aku sudah terlalu lelah, bahkan untuk memegang sesuatu saja aku tidak mampu lagi. Aku lalu masuk ke dalam masjid. Aku duduk-duduk di sana. Aku hampir mati saat itu. Untungnya ada seorang pemuda non-Arab yang juga baru masuk masjid. Ia membawa kue lapis dan roti bakar. Ia duduk lalu makan roti yang dibawanya. Setiap kali pemuda itu hendak memasukkan makanan ke mulutnya, mulutku seolah mengikuti gerak mulutnya, seperti orang yang hendak memasukkan makanan. Itu aku lakukan karena terlalu lapar. Sebaiknya aku merasa aneh dengan apa yang aku lakukan.
Apa yang aku lakukan ini? Kataku dalam hati. Sejurus kemudian, pemuda itu menengok ke arahku. Ia pun menawariku. Aku menolak. Dia lalu membagi makanannya untukku. Nafsuku terus menggoda, tetapi aku terus menolak. Ia pun membagi lagi. Aku pun menerimanya. Aku lalu memakan makanan itu. Ia lalu menanyaku, "Kamu dari mana? Namamu siapa?" "Aku pelajar dari Jailan," jawabku. Thank you for watching "Aku this juga video dari until Jailan. it's finished. Apakah kamu mengenal seorang pemuda dari Jailan yang bernama Abdul Qadir?" If you have any suggestions Ia for lebih us, dikenal leave a dengan message in the panggilan comments Abu field. Abdul Allah Always support us by al-Somai clicking the subscribe al-Jahid, button, kata because it pemuda means itu. a lot to us. "Itu aku," To the jawabku. next video. See you. Mendengar jawabanku, pemuda itu kaget. Wajahnya langsung berubah. "Demi Allah, aku sudah sampai di Baghdad semenjak 3 hari lalu. Kemarin aku masih memiliki beberapa bekal. Aku sudah bertanya kemana-mana tentang keberadaanmu, tetapi tidak ada yang membantuku. Aku pun menghabiskan bekalku. Selama 3 hari, aku tidak menemukan apa yang bisa aku makan, kecuali yang sedang kita makan ini. Padahal, kematian sudah mengancamku. Aku pun memutuskan kue lapis dan roti bakar itu aku berikan padamu. Makanlah, habiskan saja, itu untukmu. Sekarang aku tamumu. Sebelumnya kamu memang tamuku," kata pemuda itu. Aku lalu bertanya padanya, "Apa itu?" "Ibumu menitipkan 8 dinar untukmu. Aku pakai sebagiannya untuk membeli roti ini karena terpaksa. Aku benar-benar minta maaf padamu." Mendengar itu, aku pun menenangkannya. Aku memuji pemuda itu. Aku pun menyerahkan sisa makanan dan sedikit emas. Dia pun menerimanya lalu pergi. Abdul Qadir al-Jailani barulah sadar kalau ibunya selalu mengiriminya sejumlah uang. Sebagiannya sampai kepada dirinya, dan sebagiannya lagi tidak sampai. Baghdad terlalu besar, ia tidak mungkin mengetahui hal serumit itu sebelumnya. Pendengar yang budiman, kita telah sampai di penghujung episode. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.